berputar dengan sistem perkantoran modern. Oh ya. Nah, jadi boleh kenalan dulu nggak Pak? Nama Saya? lengkapnya? Iya. Oh benar. Kalau saya Wahyu, Mbak Wahyu. Nama lengkapnya? Iya. Wahyu Yulianto. Wahyu Yulianto. Yulianto. Dari bagian TU. TU. Kalau TU-nya di posisinya seperti humas sih, Mbak. Humas kan kepegawaian. Oke. Itu sebenarnya itu sendiri ya, itu kepegawaian sendiri, humas sendiri, tapi sering jadikan satu namanya ngatur lah gitu. Langsung aja ya Pak, ini kita mau tanya soal di ATR BPN ini, Perpus Kantor Pertanian Kota Surakarta ini udah menerapkan sistem perkantoran modern yang seperti apa? Apakah dia paperless, e-office gitu, atau ada pakai sistem ERP, CRM atau cloud, atau pakai bisa juga project management tools gitu Pak. Sistem modernnya seperti apa gitu? Kalau sini ya Mbak ya, kalau di kantor sini kan kita kan intinya penerbitan sertifikat tanah. Kalau dengan udah tahu kan sertifikat tanah tuh sekarang mulai elektronik. Iya. Elektronik mulai tahun 2023 awal. Aku lupa peraturannya, nanti bisa berusaha. Oh iya. Nah itu contoh yang di banner itu sih Mbak. Nanti mungkin bisa difoto. Oke. Nah, itu kenapa kok bentuknya dicetak ya? Itu sebenarnya kan elektronik. Cuma kan kadang masyarakat kan masih butuh bentuk fisik ya Mbak. Nah kalau butuh bentuk fisik itu sekarang satu lembar. Nah, satu lembar bolak-balik ada barcode-nya, yang itu keamanannya di situ. Terus itu nanti bisa dibandingkan dengan mungkin sertifikat tunai Mbak nanti bisa tanya ortunya. Nah itu kan kalau masih punya lama sebenarnya warnanya hijau. Nah itu yang lama, sekarang kita ganti itu sebenarnya kalau tadi bilang paperless ya paperless benar. Cuma kan masyarakat di sini kan ya masih seneng model cetak. Maksudnya belum itu kan beradaptasi, biar bukti biar nyata, bukti, buktinya ini fisik. bukti fisiknya ada. Itu bentuknya kurang lebih seperti itu, yaitu bolak-balik. Jadi bolak-balik. Ini di situ ada 2 lembar di banner itu. Nah itu sebenarnya bolak-balik. Ada barcode-nya juga untuk keamanan data. Kenapa bisa bilang keamanan data? Karena kamu pernah dengar dari ATR BPN Global nggak? Belum pernah. Belum, tidak pernah dengar belum? Tidak. Nah, itu karena itu memang sampai sekarang pun aman. Dan sampai saat ini pun dari barcode-nya dan sebagainya itu sangat aman lah pokoknya Mbak. Paling ya kita ya kalau pegawai kan emang yang ngurus ya paling itu sama pemilik sertifikatnya, orang lain pun tidak tahu. Bahkan kalau Mbak nanti kalau minta itu pun kami juga kita tidak memperbolehkan. Maksudnya kalau moto silahkan ya, moto kan contoh itu. Tapi kalau minta kayak seperti apa punya masyarakat ya itu kita tidak memperbolehkan karena ya itu privasi juga dari masyarakat. Gitu. Jadi kalau untuk pengurusan sertifikat tanah, emang dia ada 2 model, paperless sama fisik. Sebenarnya paperless Mbak, cuma kita tetap cetakkan karena yaitu tadi dari masyarakatnya yang kayak masih ayam gitu Mbak, melihatnya ayam bentuk. Ada bukti. Tanya orang tua mesti ayam Mbak nak bentuknya ada. Iya. Oke, untuk operasional internalnya sendiri, internal kantor memang udah paperless semua atau gimana Pak? Kalau itu ya kita ada e-office, tadi bilang e-office, ada kan e-office, berarti TTI itu kan tanda tangan elektronik juga. Cuma memang balik lagi Mbak, kadang kan ada lemahnya di sovel ya berarti aku bilang sovel TTE dan e-office itu kan kalau langsung dibuka. Kalau misalnya ada trouble di sistemnya, nah itu kan kalau kita ngirim undangan misalnya, kalau nggak kirim-kirim kan bahaya lah. Itu tetap kita juga kadang mencetakkan juga sama ya ada 2 model ya berarti ya gitu. Nah berarti bisa kita bilang kalau misalkan ini memakai sistem paperless atau e-office udah termasuknya. Kita udah nah, itu
alasan utamanya ini karena menerapkan sistem e-office ini karena regulasi kah atau emang karena adaptasi ke perkembangan zaman atau gimana alasan utama? Kalau itu regulasi setauku ada Mbak, juknisnya ada atau juknis atau peraturannya ya. Nah itu aku Mbak agak lupa soalnya iya. itu aku udah sebelum masuk sini udah ada itu, udah Udah diterapin. ada. Terus kalau tadi perkembangan zaman juga iya sih Mbak, soalnya Iya. kan semakin kesini kan ya komputer banget kan. Oke, benar. Karena bahkan era mesin ketik pun sekarang nggak ada lagi Mbak. Iya. Ya kan, lebih enak lah untuk model apa-apa di PDF kan dan sebagainya. Itu sebenarnya tinggal kita mau enggak ya, itu paling sih mungkin kalau ya yang muda-muda seperti ini ya, kalau yang muda-muda yang umur mungkin yang mau belajar, nah itu mungkin bisa. Tapi kalau ada yang lebih senior, apalagi yang masuk usia pensiun, kalau memang biasanya kadang kan ngerasa kayak sulit itu tetap ada. Oke. Nah itu jadi hambatan kan resistensi untuk penerapan ke sistem perkantoran modern. Kalau Nah itu gimana cara menghadapinya Kak? Untuk dari senior-senior yang agak sulit untuk beradaptasi. Kalau itu ya sih Mbak, tetap kita suruh belajar ya katanya. Belajar ya, terus apa itu kita ajari juga ya. Jadi selain dia harus belajar ya kita ngajari. Terus kita ada itu kan Mbak, kadang ada Zoom meeting juga kan, pertemuan online dengan maksudnya di adanya perkembangan setiap hari kan berkembang kan. Nah, itu ya ada. Cuma ya itu tadi tergantung mau enggaknya untuk berkembang kan, biasanya seperti itu. Semuanya kayak gitu deh Mbak. Sopo ning kampus dosenmu, dosenmu sepun agak gelem berkembang ya padha wae kan. Ngono kuwi kaku. Tapi nek anak dosen sing mungkin dengan umur yang sama tapi dia mau untuk mengembangkan dirinya di era teknologi, ya mesti kok luwih luwes. Oh ya, berarti ada pelatihan khusus juga gitu. Ada, biasanya Zoom meeting Mbak, Zoom meeting. Sekarang kan era Zoom meeting juga kan. Nah dulu emang era masih era ke Kanwil kita kan Semarang, atau nanti kan kata Karesidenan kan Mbak. Surakarta kan Karesidenannya kan kabupaten sekitar, nanti dipusatkan di mana di situ misalnya gitu. Kalau misalkan proses transisi dari manual ke modern ini udah mulai sejak kapan Kak? Kalau itu buatan sendiri ya Mbak ya. Pokoknya kan aku masuk 2022 itu udah diterapin, tapi kan nggak mungkin di tahun itu kan berarti. Iya, di mundur aja berarti. Mungkin 2010-an ke bawah ya bisa. Berarti mungkin kakaknya tahu nggak proses transisinya gimana? Proses transisi? Iya, jadi kayak prosesnya berkembang dari manual ke. Kalau itu ya Mbak dibuat jawaban umum aja. Itu saya percaya buat jawaban umum aja ya kan. Semakin kesini kan ya perkantoran tetap berkembang kan Mbak. Nah ya aku mengibaratkan kalau sekarang bukan lagi era mesin ketik karena emang sudah nggak ada full komputer Mbak. Lah itu full komputer kan mungkin dulu kamu SMP udah lah dihitungnya dari tahun itu juga menurutku udah Mbak itu Mbak. Integrasinya itu cepat sebenarnya. Cuma ya itu tadi mau belajar atau enggak sebenarnya itu mainnya. Karena itu mah di karang bebas saya gak apa-apa Mbak. Oke, kalau integrasi antar sistem aplikasi yang dilakukan ini supaya bisa mendorong kolaborasi sistem kerjanya ini gimana Kak? Maksudnya agar lebih efisien. Jadi integrasi antar aplikasi yang digunakan agar lebih efisien ini gimana? Contohnya? Contohnya kalau misalkan integrasi untuk banyaknya data agar lebih tidak terpecah-pecah. Jadi itu kita pakai beberapa platform gitu. Nah kita menghubungkan beberapa platform biar data-datanya itu kayak misalkan kita masuk ke satu web langsung terintegrasi semua nih, langsung masuk kayak muncul semua. Jadi sistem kerjanya operasional tuh lebih terintegrasi, lebih efisien gitu Kak.
Oh ya itu, berarti Ada. kalau contohnya seperti itu kita memang sudah menerapkan itu Mbak. Sudah. Kita itu ada website. Mm-mm. Saya bilangnya website ya, Iya, soalnya tapi namanya emang aplikasi. Jadi Mm-mm. aplikasi.atrbpn.go.id. Aplikasi apa namanya? Aplikasi.atrbpn.go.id itu aplikasi internal kita. Mm-mm. Yaitu tadi, nah di situ ada beberapa menu ya Mbak ya. Lah salah satu menunya, ya bukan salah satu sih, ada menu yang itu emang di situ itu tadi yang bentuk-bentuk apa pembuatan sertifikat tadi loh Mbak. Nah itu apa? Jadi kalau tadi kan ada integrasi satu data, yaitu udah kita laksanain dengan adanya website itu tadi. Oh, oke. Tuh sama kalau ada aplikasi namanya Sentuh Tanahku, di Sentuh Tanahku di Play Store ada, nanti Oh, bisa di-download aja untuk bedah ininya silakan di-download aja. Lah itu Mbak, integrasi juga dengan sertifikat elektronik. Karena ada aku bilang tadi scan barcode. Lah di situ ada menu untuk scan itu. Nah itu nanti enggak sembarang orang bisa nyekan. Jadi harus punya akun dulu atas nama pemilik sertifikat itu, dan nanti baru bisa nyekan. Oh. Kalau emang aplikasi itu umum ya. Tapi kalau kamu nggak login, kamu hanya bisa lihat kayak info layanan, ya hal umum lah, info layanan. Jadi misalnya tanya kalau jual beli itu syaratnya apa aja sih lah, paling itu yang bisa dilihat. Info-info umum. Kalau nggak login ya, Hmm. kalau nggak login itu. Terus apa lagi ya? Banyak sih Mbak, nanti download aja. Oh iya betul. Kalau nggak login, tapi kalau login yaitu salah satu keuntungannya bisa scan tapi sertifikat kita ya Iya. yang udah datanya. Tapi kalau misalnya itu nyekan sertifikat aja bisa, tapi munculnya cuma data umum kayak namanya ini, alamatnya di sini, itu aja sih paling. Untuk kan kadang orang kan pengen ngerti ya ini udah valid enggak. Oh, oke. Tapi nggak bisa untuk mudah-mudah enggak. Kalau misalkan tadi kan udah ada nih sistem internal sendiri melalui aplikasi tadi. Nah, itu tuh dikembangkan oleh internal atau pakai vendor dari eksternal? Kalau itu dari kementerian sih Mbak. Oh, dari kementerian. Dari Kementerian ATR/BPN. Oh, iya, jadi Di sana kan ada divisi, ada bagian namanya Pusdatin, Pusat Data Dukcapil. Browsing lah ya Pak, Iya. browsing sendiri ya. Oke, Pak. Pusdatin ATR/BPN. Nah, itu di situ untuk khusus ngurusi masalah yang berkaitan dengan sistem ya. Emang berarti udah regulasi mungkin ya, udah dari sana. Udah ada dari sananya, udah ada timnya sendiri lah ibaratnya. Nah, untuk mungkin karena zaman sekarang kan udah modern nih, untuk kerahasiaan, privacy data, gimana kantor ini menjaga kerahasiaan dan data-data dari publik itu gimana Kak? Data tadi Sistemnya. udah kan di data itu tadi aku bilang udah nggak semua orang bisa lihat kan. Terus paling yang lihat paling pegawai kita itu sama pemilik sertifikatnya. Di sistemnya itu udah nggak pokoknya semua orang nggak bisa akses lah Mbak. Berarti Bahkan pemiliknya sendiri pun bisa aksesnya lewat Sentuh Tanahku itu tadi. Oh iya. Itu di situ. Tapi kalau ngedit di aplikasi .atrbpn itu nggak bisa karena itu sistem internal kita. Terus berkaitan juga dengan arsip ya, namanya BPN kan udah dari dulu ya Mbak ya. Iya. Dulu kan mesti bentuknya belum elektronik, kan ada sertifikat bentuk lama, mesti bentuk cetak itu loh. Nah kita juga udah masih nyimpen. Nah itu kenapa kok masih disimpan? Berkaitan nanti kalau ada sesuatu yang terjadi sih Mbak. Kan kita nggak tahu, maksudnya sertifikat kan bisa aja ada konflik keluarga. Nah, sedangkan data-datanya itu kan ada data-data dari dulu juga, dari mbahnya mungkin itu. Nah itu mungkin kalau kalian bisa menanggapinya berbeda, kan udah ada elektronik kan, tapi kan elektronik itu bentuknya apa, input kan Mbak, tak input misalnya berarti input di situ kan, tapi kan harus ada bentuk fisiknya juga. Iya. Nah bentuk fisiknya itu ya masih kita simpan. Oh, nanti ya selain itu nanti mungkin ada banyak sih Mbak manunya, tujuannya masih nyimpen berkas apa itu cetaknya. Kalau misalkan urusan administrasi di perkantoran seperti
surat menyurat, laporan, terus mungkin undangan dan lain sebagainya itu udah eh, paperless atau masih ada Kalau- yang bentuk fisik? Kalau undangan ada ya, ada bentuk fisik ya, ada tergantung sih Mbak. Ada yang PDF juga ada. Tapi untuk secara keseluruhannya lebih condong ke paperless atau Kalau itu secara sih fisik? ya 50-50 sih sebenarnya Mbak. Kalau kamu tanya itu 50-50 jawabannya. Cuma namanya buat sendiri ya udah apa-apa sih, bebas. Oh, oke. Paling tapi ya emang tinggi sih dalam pelaksanaan apa ya, paperlessnya emang banyak juga. Jadi udah secara keseluruhan mungkin udah digital sistemnya. Nah jadi tadi kan udah berarti dengan adanya aplikasi ini mendukung integrasi kolaborasi setiap unit-unit bagian untuk operasional kan Kak melalui aplikasi internal tadi. Berarti udah oke dong. Maksudnya kalau Oke ya, oke Mbak. Oh, nah, oke. Berarti lanjut aja terus. Nah, ada nggak sih Kak perubahan standar operasional setelah menggunakan sistem perkantoran modern ini? Kalau itu ada Mbak, ya itu tadi peraturan nih, ada peraturan nih. Cuma gue kadang lupa ya, karena kan di TU kan ibaratnya yang melaksanakan segi teknis kan Mbak. Nah itu segi teknis kan lebih tahu itu. Nah nanti coba browsing aja peraturannya. Pokok itu berapa ya, tahun 2023 Mbak. 2023. Browsing aja mesti ada peraturan mengenai sertifikat elektronik tahun 2023 atau apa masih nanti ada. Oke. Dasari itu sih sebenarnya. Kalau misalkan kayak apa namanya standar operasionalnya bisa kita akses di mana Kak? Itu di situ harusnya ada nih Mbak, ada apa kan banyak kan itu peraturannya. Maksudnya nggak cuma selembar kan. Nah itu di situ mesti ada alur-alurnya juga dijelaskan di situ biasanya seperti itu. Oke. Lalu, nah untuk peran dari sistem perkantoran modern ini sendiri dalam mempercepat proses operasional kinerja itu gimana Kak? Perannya seberapa besar? Perannya maksudnya gimana? Contohnya gimana? Peran misalkan menggunakan aplikasi. Peran aplikasi itu seberapa besar untuk mempercepat? Oh iya kalau itu besar Mbak. Besar, Berarti kan udah era modern tadi toh. Kira-kira berapa persen? Mungkin Lebih tinggi no itu Mbak. tinggi. Mungkin tulis aja ya 100% sih Mbak. Nah, aku karena emang kan emang sekarang eranya itu gitu. Gitu sih. Kalau untuk pengambilan keputusannya Kak dari apa namanya sistem digital itu sendiri gimana perannya? Kan pasti kan setiap sistem aplikasi ini kan ada data-data terus apa namanya mungkin dari banyaknya kolaborasi antar staff itu kan pasti ada di mana perusahaan atau kantor ini mengambil sebuah keputusan dari data-data yang udah ada dan terintegrasi secara langsung di sistem. Itu gimana peran dari sistem itu untuk mengambil keputusan tuh seberapa besar gitu? Cepat atau enggak? Perannya dalam mengambil keputusan karena adanya sistem itu cepat atau enggak? ya cepet Mbak. Cepet. Gak usah ditanyakan sudah apa nih cepet Mbak. Dibuat-buat Oke, bae, langsung apa-apa. aja ya. Terus kalau untuk kesiapan pegawainya sendiri untuk menghadapi sistem ini gimana Kak? Udah bagus, sudah siap atau memang pasti perlu belajar? Kalau presentasinya memang lebih besar yang sudah siap sih Mbak. Udah siap. Daripada yang aku tadi bilang masih banyak yang perlu belajar ya dan mau enggaknya untuk maju tadi. Itu sebenarnya lebih tinggi itu. Tapi kalau dipresentasikan aku nggak bisa mempresentasi sih soalnya ya ibaratnya lebih tinggi yang itu nah bukan presentasi kan aku nggak bisa itu. Oke. Terus kalau misalkan respon awal pegawai terhadap perubahan transisi dari manual ke modern ini gimana? Ya mau nggak mau kan Mbak, mau nggak mau harus belajar ya. Kalau masalah respon kan itu tetap mau nggak mau harus mau gitu. Berarti kan berarti gitu sih.
kan udah ada peraturan ya. Oke. Mungkin kalau untuk yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem ini siapa Kak di sini? Malah kantor. Kepala kantor. Mm-mm, Kalau kepala misalkan kantor untuk karena- sistem digitalnya, perkantoran modernnya, apakah itu bagian IT, administrasi? Oh, maksudnya kalau itu, Mm-mm. kalau itu ya itu Mbak, sebagian tata usahanya. Tata usaha. Sama tata usaha Mbak. Kalau dimanapun berkaitan itu tanggung jawabnya tata usaha sih. Oh, oke. Nah, kalau misalkan evaluasi rutin, ini pernah diadakan atau selalu diadakan? Kalau itu nggak tentu sih Mbak. Yang evaluasinya paling ketika ada dari Kanwil itu. Kalau Kanwil kan evaluasinya ya tiap bulan ada lah mesti Mbak. Ya itu bisa Mbak pakai juga sih sebenarnya. Tapi nggak dari kita ya, nggak dari internal, tapi dari Kanwil, Kanwil Jateng ya. Tapi itu terkait dengan pelaksanaan sistem Iya, modern, iya. maksudnya progresnya gimana, gimana itu. Oke, Sebulan berarti itu ada. termasuk juga kalau manajemen internal sendiri untuk pemantauan aktivitas sistemnya ada nggak Kak? Kalau itu nggak tentu sih Mbak, kan tiap seksi kan ada kepala seksi kan. Nah itu tergantung ketika nanti Iya. melihat kok ada seperti ini. Nah, jadi tidak tentu. Oke. Kalau untuk manfaat utama yang dirasakan setelah penggunaan penerapan implementasi dari sistem ini gimana Kak? Manfaat utamanya? Kalau itu bahasa umum ya, nah bahasa umum tetap ya bermanfaat ya. Misalnya lebih cepat juga, lebih praktis. Nah, itu bahasa Indonesia Dewi. Kalau yang Speaker utama ruang terbuka. antara ini mungkin yang paling utama ini Kak, efisiensi waktu kah, penghematan biaya kah, transparansi atau Itu kepuasan semuanya, pelanggan? semuanya itu termasuk itu. Kalau yang paling utama apa nih Kak? Antara penghematan biaya atau efisiensi waktu atau Efisiensi waktu. efisiensi waktu. Oke. Karena penghematan biaya juga tidak juga sih kan pengadaan komputer ya tetap dan sebagainya pada terus kepuasan masyarakat itu kan ya kita ada link sih Mbak, link kepuasan masyarakat ya itu kan silakan dinilai dari masyarakatnya seperti apa ke kita. Kalau misalkan pengaruhnya untuk pelayanan masyarakat itu sendiri gimana Kak? Pengaruhnya Pengaruhnya gimana? terhadap kualitas pelayanannya? Itu kalau berdasar nilai ya Mbak ya, Iya. berdasarkan nilai kepuasan masyarakat sih masih aman ya kita Mbak. Kan presentasinya kita kan 1 sampai 4. Lah kita di paling 3,5, 3,6. Itu kan udah tinggi gitu loh. Iya. Kalau IPK kan harus kumlot kalau yang itu. Kalau misalkan di sini ada indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan implementasi sistem modern nggak Kak? Maksudnya ini kalau misalkan ada nggak sih kayak suatu ciri atau indikator dari kinerja staf-staf yang ada di sini untuk mengukur keberhasilan akibat dari penggunaan sistem? Kalau itu nggak pernah ada sih Mbak, belum pernah ada. Nggak ada indikatornya, misalkan kayak indikatornya apa gitu Kak untuk setiap stafnya sendiri? Kalau staf nggak pernah ada Mbak, kita paling link kepuasan masyarakat itu. Oh iya, oke. Berarti langsung ke masyarakatnya sendiri. Oke. Itu Mbak, kemarin tim humas kita di feed Instagram kita itu ada link barcode untuk penilaian kepuasan masyarakat. Oke. Nah nanti bisa scroll ke bawah juga iya. sih. Oke. Soalnya ada di situ. Baru ya ke bawah nanti ada link barcode kepuasan itu di Instagramnya kita. Nah, lalu ada nggak sih Kak terkait target organisasi untuk mendukung adanya Green Office atau SDGs, Sustainable Development Goals, atau ya ini kayak sistem perkantoran yang ramah lingkungan. Jadi yang memang udah diterapkan juga udah mulai agak lama, baru ini mungkin udah dari lama juga. Kalau Yang SDGs ya, SDGs SDGs. itu belum sampai ke situ sih Mbak. Kalau kantor pemerintahan kalau kamu penelitiannya di daerah ya, itu Iya. belum arah ke situ sih. Tapi kalau kamu kementerian atau
apa ya, Jateng itu mungkin ada, mungkin kita kan tetap yang penting melayani masyarakat ini dengan sebaik-baiknya itu sih. Oke. Kalau misalkan tadi kan terkait dengan paperless kan kita juga mendukung adanya sistem perkantoran green office gitu. Itu juga termasuk kan Kak, kayak Ya nggak apa-apa, anak gue masuk kan nggak apa-apa, tapi kan aku tadi bilangnya ada yang masih, nah itu jadi silakan 50-50 dibuat sendiri Pak. kayak terus kalau misalkan berarti kira-kira udah membangun budaya kerja ramah lingkungan nggak di kantor ini untuk mendukung adanya teknologi perkantoran modern? Kalau ramah lingkungan ya tadi kan paperless tadi. Paperless, lalu mungkin ada lagi Kak selain paperless? Apa ya, ramah lingkungan paling itu sih Mbak. Udah ya, itu aja. Paling apa, kalau listrik ya kan jam Listrik. kerja kita kan sampai jam 4 ya wis itu paling tentu Pak loh Mbak. Oh iya. Dan rencana pengembangan ke depan untuk mendukung keberlanjutan melalui digitalisasi ini apa Kak? Kalau itu anu sih Mbak, kita tetap ngikut dari kementerian. Kan kita kan induknya tetap Kementerian ATR BPN kan. Nah, itu udah apa ya? Nggak tahu lah ke depan nih, tergantung dari atasan. dari Kementerian ATR BPN pengarahnya itu gimana. Apa nanti ada perubahan undang-undang atau apa itu kan saya nggak tahu ya. Kalau misalkan peran dari sistem ini untuk menjaga meningkatkan akuntabilitas organisasi atau perusahaan ini gimana Kak? Sistem ini maksudnya membantu dalam akuntabilitas operasionalnya atau bukan? Atau enggak maksudnya? Contohnya? Kalau misalkan contohnya ini mungkin transparansi. Ya itu tadi udah aku kamu contoh transparansi kan adanya sentuh tanganku itu tadi apa? Karena aku udah bilang tadi misalnya itu di barcode pun nggak masalah gitu loh Mbak. Cuma kan apa datanya umum bisa dilihat tapi kan nggak lihat sampai detail. Oh iya, berarti melalui tadi ya. Terus tadi yaitu keterbukaan di media sosial itu kan kadang dari kita juga ada konten tentang syaratnya ini apa seperti itu sih. Mungkin salah satunya di medsos Mbak. Medsos kan kita banyak ya, ada 5 yang aktif, Facebook, Instagram, Facebook, X, YouTube sama TikTok. Nah, itu kan kadang kita share informasi di situ juga. Ya walaupun kalau Instagram rutin sih, Instagram, Facebook, X itu rutin. Kalau TikTok ya kadang-kadang. Kalau YouTube juga kadang-kadang sih. Mana 3 itu udah apa ya? Udah hampir tiap hari lah sih Mbak kita upload. Yang ngelola akunnya siapa itu Kak? Ya ada tim humasnya. Tim humas. Kakaknya berarti juga termasuk? Siapa? Kakaknya. Yo kadang ngewangi Mbak aku. Oke, kira-kira cukup sih Kak. Itu. Iya cukup. Oke, terima kasih Kak informasinya ya. Itu aja. Udah. Iya. Oh iya, boleh dokumentasi dulu Kak? Boleh. Foto. Boleh dokumentasi Mbak. Selfie ya. Oh, selfie. Boleh.